Kalau tadi kita di sebelah sana melihat kerajinan-kerajinan perak dari Kota Gede yang ada di Museum Sono Budoyo, yang sudah menjadi koleksi Museum Sono Budoyo, pastinya kalian tahu kan kalau si Museum Sono Budoyo ini dan Kota Gede ini ada keterikatan. Salah satunya ini nih, Museum Sono Budoyo kan dibangun tahun 1934 dan diresmikan tahun 1935. Pada saat peresmiannya, salah satu pengrajin perak Kota Gede yang bernama Bapak Pawiro Harjo, beliau menghadiahkan sebuah piring perak atau mangkuk perak yang ada di sebelah sini nih. Ini mangkuk perak dari Bapak Pawiro Harjo ini diserahkan ke Museum Sono Budoyo sebagai kayak selamat, congratulations gitu, karena sudah dibuka tahun 1935. Nah, sejak saat itu kemudian ada keterikatan langsung antara Museum Sono Budoyo dengan Kota Gede sendiri. Dan sekitar tahun 1930-an itu kebetulan memang kondisi kerajinan perak yang ada globally itu agak mengalami kemerosotan, terutama yang ada di Indonesia ini. Akhirnya kalau tadi kita ngomongin Ibu Agnes Mary Pownel yang seorang istri Gubernur Jenderal Belanda, Bapak Gubernurnya ini tuh beliau membuat sebuah yayasan, namanya kayak Yayasan Prakaryan Yogyakarta. Kalau bahasa Belandanya tuh kayak Stichting Bevordering van het Yogyakarta Kunstambach, atau yaitu tadi Kriya Arts and Crafts-nya Yogyakarta. Beliau membuat yayasan ini yang kemudian pada tahun 1939 ada sebuah sekolah namanya Sekolah Kunstambach School yang didirikan di Museum Sono Budoyo. Itu lebih ke kayak kriya-kriya, nggak cuma perak sih sebenarnya, banyak sekali kriya yang dibuat oleh siswa-siswa Kunstambach School ini tadi, tapi salah satunya perak. Dan perak yang dibuat oleh siswa-siswa Kunstambach School ini banyak sekali motifnya, karena Museum Sono Budoyo itu tuh lebih ke kebudayaan, nggak cuma dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Madura, ada yang dari Lombok. Jadi siswa-siswa ini juga mengembangkan motif-motif yang dari beberapa wilayah itu, nggak cuma dari Jawa gitu. Tapi kita bisa lihat masterpiece-nya yang ada di sebelah sini, namanya piring zodiak. Jadi memang di piring ini nanti bisa dilihat zodiak-zodiak yang kamu zodiaknya apa misalnya. Itu ada, misalnya ada kayak Piscesnya, ada ikannya gitu, ada Cancernya karena ada kepitingnya. Nah, selain membuat piring yang cantik banget seperti ini, mereka juga latihan dong. Pasti pakai latihan. Kalau nggak latihan kan hasilnya juga nggak bagus. Makanya mereka bikin ada kayak lempengan-lempengan perak yang ada di sebelah sini. Ini tuh lebih ke pas zaman mereka masih latihan, gimana caranya menata, gimana caranya mengukir, terus latihan motif-motifnya itu ada di lempengan-lempengan yang kayak gini. Tapi selain itu ada juga, ya zaman dulu juga ada sebat dulu ya kan, jadinya ada yang tempat rokok yang ada di sebelah sini. Yang nomor 2 ini adalah tempat rokok. Walaupun kayaknya tuh tipis, tapi sebenarnya itu bisa dipakai buat rokok. Nggak kayak tempat rokok yang zaman sekarang yang 2 slot, itu tuh lebih 1 slot. Beneran, sudah dicoba. Nah, selain ada kotak rokok, juga ada yang di depan ini bentuknya apa sih, kok lucu banget? Ya, itu tuh pengering tinta. Jadi pengering tinta tuh fungsinya jadi gini. Mungkin kalian pernah gambar atau nulis di bolpen, pakai bolpen gel, tapi di kertas yang kayak apa ya, yang basah tuh loh, karena dia kan bakalan kena ke tangan atau kena ke baju, atau dia bakalan apa ya, jadi sembret gitu loh. Tulisannya sembret tuh bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya terus jadi jelek tuh kan. Biar dia cepet kering, makanya diginiin gitu supaya cepet kering, cepet meresap ke dalam kertas. Dan itu ini tuh juga salah satu karyanya siswa-siswa Kunstambach School itu tadi. Keren banget kan? Nah, teman-teman tadi kan sudah lihat hasil-hasil kayak lempengan-lempengan
perak yang dipakai latihan sama siswa-siswa Kun Samba School yang ada di sebelah sana. Terus juga ada piring zodiak yang juga salah satu hasil yang bagus dan cantik banget dari siswa-siswa Kun Samba School. Di sini kita juga akan melihat beberapa hasil kriya dari siswa-siswa Kun Samba School. Karena kan tadi seperti yang aku bilang, kalau Museum Sono Budoyo kan nggak cuma dari Jawa doang kan, ada yang dari Bali, ada yang dari Madura dan Lombok tadi kan. Jadi maksudnya siswa-siswa Kun Samba School ini tidak hanya belajar motif-motif yang dari Jawa aja, tapi mereka juga memproduksi atau membuat creating perak yang motifnya tuh dari Bali. Ada di sebelah sini yang di nomor 1 itu adalah salah satu hasil karya siswa Kun Samba School yang motifnya tuh lebih ke Bali gitu. Jadi dia motifnya tuh stylenya Bali, bukan Jawa. Dan selain itu kenapa bisa dibilang dari Bali, karena memang kan tatahannya beda, terus habis itu kayak ada ininya kan, sapi-sapiannya gitu. Pokoknya beda deh. Nanti kalian pokoknya kalau mau lihat boleh langsung ke sini lebih jelasnya. Nah, di sini ada beberapa, ini tuh kayak piring buah gitu loh, mangkuk buat buah, karena kan ya pada saat itu juga buatnya tuh macam-macam, nggak cuman, karena kan kalau tadi lempengan kan lebih dia buat latihan kan. Kalau ini sudah jadi produknya, ada piring, ada mangkok-mangkok. Nah, sayangnya Kun Samba School ini siswa-siswanya tuh karena tadi tuh dibuatnya tuh, berdirinya tuh tahun 1939-an. Jadi pas Perang Dunia Kedua, pas Jepang masuk ke Indonesia, sekolahnya bubar deh. Jadi mereka hanya meluluskan satu angkatan aja. Tapi mereka sudah bisa, ada di foto-foto di sebelah sini, bahwa mereka tuh belajar banyak hal tentang seni dan kriya. Ada yang perak tadi dan macam-macam. Dan juga salah satunya motif yang dipakai itu juga berasal dari salah satu masjid yang ada di Jepara, namanya Masjid Mantingan. Jadi Masjid Mantingan itu tuh dia tuh juga semacam masjid akulturasi, karena masjidnya tuh campuran, kan masjid pasti Islam kan ya, tapi reliefnya tuh banyak banget yang ada kayak sentuhan-sentuhan Hindu Budanya. Bahkan di masjidnya tuh juga ada ininya, kayak candi bentarnya gitu, gapuranya lebih ke gapura Hindu. Nah, itu salah satu relief yang ada di Masjid Mantingan, itu juga menjadi salah satu motif khas yang dibuat di Kun Samba School ini. Terus lanjut lagi nih, kalau tadi kita cuma lihat produksi piring buahnya, nanti kita akan melihat di tengah, yang di sebelah tengah ini. Kan tadi kita belum cerita tentang yang di tengah ini, apa aja sih yang ada di tengah ini. Ini tuh lebih ke jamuan makan. Dan ya karena kan jamuan makan kan pada zaman itu kan orang-orang Eropa kan mulai ke Indonesia, terus habis itu mencampurkan beberapa kebudayaan yang ada di Eropa sana dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nanti kita akan melihat lebih lanjut.